Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Malam hari ini saya sedang berada di markas Padepokan Sunan Kalijaga bersama pengasuhnya beliau, Pak Kiai Syarif Rahmat. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah Alamin. Kami tadi bersama-sama baru selesai melaksanakan seminar nasional kebangsaan untuk membahas tentang sejarah-sejarah di Nusantara dan juga terkait penerusan nasab Bani Alawi. Baru saja saya menonton, Pak Kiai juga menonton sebuah video, di dalamnya Hanif Alatas yang ngomong, didampingi oleh Pak Qurtubi, ada juga Ketua Panitia Pertemuan Banten, ada kalau tidak salah Ustadz Wafi kalau nggak salah, dan ada yang lain, tidak hafal saya. Yang intinya bahwa Hanif Alatas di video itu mengatakan kecewa berat mengapa Kiai Imaduddin Usman tidak akan datang katanya untuk pertemuan di Banten besok hari Minggu, karena besok dijadwalkan kalau tidak salah adalah pembahasan tentang nasab Bani Alawi antara Kiai Imaduddin Banten CS dengan pengurus resmi Robitoh Alawiyah. Nah, akan tetapi bahwa beberapa hari yang lalu Pak Kiai Imaduddin pernah mengkonfirmasi bahwa beliau akan datang kalau yang datang dari Robitoh Alawiyah adalah pengurus resmi, termasuk Ketua Robitoh Alawiyahnya Pak Taufik Asyikaf. Nah, selain itu Hanif Alatas juga tadi tegas mengatakan bahwa pertemuan yang di UIN tadi siang Yai dikatakan sebagai tidak netral itu. Nah, saya ingin tanggapan Pak Kiai ini terkait dengan statement ketus dari si Hanif Alatas tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bahwa pertemuan atau seminar nasional yang diselenggarakan di UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, itu sudah direncanakan jauh-jauh hari, sehingga sempat dijadikan pembicaraan oleh teman-teman di pertemuan benda kerep. Ini yang saya dengar. Nah, belum saja seminar dilaksanakan, tiba-tiba malah saya mendengar di Banten akan ada pertemuan juga. Kok tanggalnya sama, malah dihimpit. Jadi kami kan hanya satu hari, 26 Agustus. Nah, tiba-tiba dibuat satu paket 25, 26, 27. Ada di antara saudara kita yang mengesankan bahwa itu memang semacam nyalip di tengah jalan. Tapi saya tidak perlu berburuk sangka, karena insya Allah ya semua berangkat dari niat baik. Jadi, tapi bagi saya, kita bisa cek tanggalnya. Tanggal berapa saya minta Kiai Imad untuk mengisi, itu ada di WA lah, mungkin bisa dibuka, dan tanggal berapa Banten minta. Silahkan dicek mana yang lebih dahulu gitu. Ya. Saya minta nanti Kiai Imad bisa menunjukkan pada kita semua mana yang lebih dahulu punya rencana acara, sehingga ketika Kiai Imad mengatakan bersedia datang di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, jika memang itu undangannya lebih dahulu, maka yang belakangan layak untuk tidak dilayani. Tapi kalau ternyata undangannya lebih dahulu dari teman-teman di Kesultanan Banten, lalu Kiai Imad nerima undangan kami, nah itu namanya kan tidak benar. Nah, ini saya minta nanti Kiai Imad untuk memberikan pernyataan yang jelas, tunjukkan mana WA-nya tanggal berapa. Tapi kami sebagai panitia jelas ketika menyampaikan kepada Kiai Imad tanggal ini, beliau insya Allah siap datang, karena memang kosong. Kalau memang misalnya sudah ada yang mengundang, ada yang minta ngisi Kiai Imad, saya nggak akan bisa. Karena saya juga biasa ceramah, kalau ada orang yang sudah duluan ya sudah,
kita dahulukan. Seperti itu. Nah, bahwa di UIN tidak netral, nah ini yang tidak lucu. Apa ada satu tempat yang lebih netral dari kampus? Satu. Bahwa misalnya panitianya itu kecampuran antara orang-orang yang selama ini dekat dengan ini, kan kita punya kesempatan yang sama, silakan berbicara terbuka di situ. Justru yang saya inginkan adalah tesis Kiai Imad dan pendapat para ahli DNA yang ada, sajikan, dan jangan pernah lagi ada polemik di YouTube. Ayo kita berhadapan-hadapan dengan baik, kan dari awal sudah saya sampaikan, dengan semangat persaudaraan, tidak kebencian. Nah itu kan. Nah kami juga sudah undang Robito Alawiyah juga, bukti undangannya sampai ada, walaupun diterima lewat satpam. Itu soal netralitas insya Allah kami objektif lah, belajar objektif ya. Misalnya tidak netral, ayo silakan datang, kan gitu ya. Tidak apa-apa, di kampus ini bebas terbuka, semua orang boleh berbicara, tidak ada yang dibatasi. Nah kemudian ketika ternyata sudah berita yang sampai ke saya, kan Kiai Imad juga ada agenda acara di Banten. Saya jadi kaget, loh, bukankah tanggal 26 itu acara kita di sini? Itu tanggal 26 itu acara di UIN Jakarta. Nah kalau bisa barang seperti itu kan nggak bisa, nggak benar gitu. Yang kedua, ada informasi bahwa saudara kita Taufik Assegaf dan siapa namanya, yang lain-lainnya itu. Ya kalau yang disyaratkan oleh Kiai Imad kan Taufik Assegaf, Rizik Syihab, Hanif Alatas, Bahar Smith, ya, Kiai Qurtubi, 5. Nah itu kan syarat ya. Ya syarat. Ketika syarat itu diminta dan tidak dipenuhi, layak dong orang untuk tidak menghadiri. Sama dengan orang yang mau kawin lah. Mau kawin minta syarat mas kawinnya 10 juta. Tapi dia cuma bawa 1 manggar kelapa misalnya. Ya tentu dia punya alasan dong. Saya tidak datang karena memang permintaan saya tidak dipenuhi. Kan ada juga istilah kemarin yang mengatakan bahwa ini Kiai Imad kan pengantennya. Ya. Bagaimana resepsi bisa berlangsung, akad nikah berlangsung, lah pengantin nggak ada. Ya. Nah tapi kan Kiai Imad kawinnya bukan dengan itu maunya. Ya betul. Dan itu sudah disampaikan jauh-jauh hari Kiai, sebelum polemik acara ini. Ya jadi saya minta, kalau memang Kiai Imad sudah menyampaikan jauh-jauh hari tidak berkenan hadir, jika tidak dipenuhi persyaratannya, kita jangan mencoba untuk memutar, mengalihkan atau mengolah ketidakdatangannya dengan makna yang lain. Kan gampang saja, penuhi saja persyaratannya. Kalau sudah dipenuhi persyaratan tidak datang baru, kan gitu. Sama seperti orang yang alumni Anda beli kendaraan ini tidak rugi. Kendaraan kita beli tapi nggak kita gerakkan, nggak kita gunakan, tentu kan nggak ada hasil apa-apa. Nah itu aja maksud saya. Janganlah kita selalu memposisikan diri benar tanpa melihat alasan orang lain. Nah, secara kebetulan bahwa Kiai Imad memang tanggal 26 sudah pasti ngisi di sini. Dan silakan dicek di WA-nya, silakan dicek di agendanya. Itu insya Allah kita sudah lebih dahulu. Tapi baiklah kalau misalnya tiba-tiba tanggal 27 diadakannya, pembukaannya tanggal 25, 26, 27. Nah, ini kan berubah. Nah, yang diminta oleh Kiai Imad kan tidak dipenuhi. Saya juga sependapat. Kiai Imad ini ulama besar, mohon maaf sekali ya, mohon maaf lah. Dan sudah terlanjur menjadi isu besar, menggelinding sampai tingkat internasional. Idealnya memang karena Kiai Imad itu mengkritisi Ba'alawi, maka tokoh Ba'alawi nomor 1 lah yang layak memberikan jawaban atau tanggapan kepada Kiai Imad. Yuk kita semua nonton, kita semua menyaksikan. Tapi ingat tadi ya, dengan lapang dada, dengan semangat persaudaraan. Maka kalau teman-teman mengingatkan Kiai Imad, memang lebih baik tidak datang. Kalau tidak datang juga dari pihak sana, kan tidak lucu. Apalagi kalau misalnya ada keluarga kita dari Kesultanan Banten. Kiai Imad itu anggaplah warga dari Kesultanan Banten. Kalau bukan keluarga, warga. Ya kan? Maka jangan diadu lah. Jangan dibuat bertengkar dengan sesama orang Banten. Ini memang satu kepinteran, satu
keahlian lah kalau sampai berhasil mengadu seperti itu. Masalahnya kan bukan dengan Banten, Kiai Imad itu bukan. Kiai Imad membuat tesis tentang Ba'alawi. Nah, sederhana banget permintaan kita kan semua itu. Ya sudah, bertemu saja. Ayo kita sama-sama nonton. Semua bawa referensinya. Nah, malah saya dengar juga katanya di Cirebon juga tidak datang diundang, ya kan? Di Benda Kerep kan diundang juga. Datang. Tidak datang juga. Terus ada lagi di mana itu? Di Jawa Timur juga kan? Iya dulu nggak datang. Juga tidak datang. Ini apa istilahnya itu jejak digitalnya masih ada. Di UIN tadi juga nggak datang. Di UIN juga tidak datang. Kan enteng saja. Enteng. Tadi di UIN kita bebas bicara. Iya, bebas. Dan kita canda-canda juga, gitu kan. Saya ingin bahwa dari dulu saya sudah mengatakan, tanggapi kalau tesis ilmiah dan antitesis ilmiah. Kalau Kiai Imad pakai kitab, tunjukkan kitabnya. Dan yang kedua, ini permintaan umum. Ketika terjadi deadlock atau terjadi tidak rampung lah diskusi secara referensi, walaupun itu mustahil lah ya. Saya kira insya Allah kalau kita bertemu dengan kaji kita bareng-bareng ya akan ketemu. Ada tes DNA. Nah, ini tes DNA juga kan belakangan tidak mau. Gini. Loh, ternyata kan sebelumnya sudah ada yang mengatakan dari saudara kita juga sebagai tes DNA kalau ingin ngaku sebagai cucu Rasul kan seperti itu. Jadi saya ingin mendudukan masalah sebenarnya bahwa ketidakhadiran Kiai Imad bukan karena takut. Karena memang Kiai Imad tidak mau diskusi itu berlarut-larut berulang-ulang. Jadi kalau misalnya akan dipertemukan itu dengan yang benar-benar mewakili, kemudian kita akan selesai teken bahwa ini benar, ini salah. Sebetulnya sederhana. Dan itu harus diterima oleh semua pihak. Betul. Jangan sampai nanti ketika yang berangkat adalah si A, ketika sudah selesai, mohon maaf ya, umpamanya argumennya dipatahkan atau dikalahkan, lalu lembaganya mengatakan itu kan oknum, bukan atas nama lembaga. Dan atas nama lembaga juga harus yang memang kredibel lah, dalam artian berimbang supaya kita menyaksikannya indah. Saya mohon maaf tidak merendahkan karena saya belum kenal yang lain, tapi saya kenal Kiai Imad orang alim. Itulah kira-kira ya tanggapan saya. Kalau lembaga tadi saya lihat di video itu yang ada Hanif Alatas itu menyampaikan statementnya, kan ada sahabat itu Ustadz Wafi, ada Ki Qurtubi. Ki Qurtubi panjenengan mungkin lebih tahu apakah Ba'alawi bukan? Kenapa? Ki Qurtubi itu dari Ba'alawi bukan? Ki Qurtubi itu setahu saya dari Trah Kesultanan Banten. Kenapa mewakili kubu Ba'alawi ini bersama Hanif Alatas? Ya saya sendiri tidak tahu. Iya. Malah seharusnya kan kalau itu internal internal Ba'alawi kan harus dari mereka. Kesultanan Banten ya sudah ngobrol aja, silaturahmi kan bisa sebetulnya. Tidak harus ada upaya untuk mengangkat tinggi-tinggi karena masalahnya kan sederhana banget. Kalau antara Ba'alawi dengan non Ba'alawi memang ini sudah menjadi isu besar, angkat. Tapi kalau sesama Trah Gunung Jati, sesama Trah Cirebon, duduk sajalah bareng. Tidak harus mengeluarkan dana banyak kan, sayang-sayang. Iya. Gitu. Iya Kiai, saya pernah ngobrol dengan Kiai Imad. Jadi Kiai Imad itu sesungguhnya sangat serius ingin menyelesaikan polemik nasab Ba'alawi ini loh ya. Sekali lagi Ba'alawi, bukan nasab Sunan Gunung Jati, itu masalah internal Sunan Gunung Jati dan tidak menjadi bahasan pokok. Tetapi tadi agar ini selesai dan punya keputusan yang mengikat sebagai atas nama lembaga Ba'alawi. Beliau memang mensyaratkan tadi 5 orang ini agar itu menjadi keputusannya legitimate dari pihak Ba'alawi gitu, tidak diulang-ulang lagi. Jadi itu mungkin perlu saya sampaikan bahwa Hanif Alatas mengatakan seolah-olah Kiai Imad takut itu sangat tidak benar. Dan kita menjamin seandainya syarat itu dipenuhi ya Kiai ya, kita jamin Kiai Imad pasti akan datang. Walaupun bukan besok atau bisa jadi mungkin pada waktu yang agak datang kan begitu Kiai. Dengan syarat tadi bahwa syarat-syarat yang diminta oleh Kiai Imad itu dipenuhi, bahwa betul-betul pengurus inti dari Robi
pun sudah mengutus wakil. Jadi sudah mengutus wakil, sudah ya. Jadi bukan tidak datang tiba-tiba tanpa keterangan. Jadi biar apple to apple lah. Ya. Kalau bahasa sekarang. Itu yang wakil dari Kiai Imad siapa? Di antara yang saya tahu itu Said Qori dari Aceh, Tengku Muda Qori. Terus Kiai Salim dari Trah Sunan Derajat. Terus dari Naat kalau tidak salah Kiai Zabidi dari Madura kalau salah. Yang dua saya nggak hafal Kiai. Tapi bahwa Kiai Imad tidak datang karena tahu bahwa Robito Alawiyah sudah memberikan jawaban. Hanif siapa ketuanya? Taufik Segaf Tidak akan datang memberikan jawaban, maka Kiai Imad pun tidak datang karena itu syarat mutlak. Makanya karena sana mewakilkan, Kiai Imad pun mewakilkan. Jadi saya kira adil Kiai. Ya saya kira fair, sudah fair lah. Fair lah. Dan tidak sulit kok. Mendatangkan ketua Robito tidak sulit, betul. Ya. Oh sakit, ya sudah tunda. Ya, betul. Kan masalah kan? Kalau alasannya sakit kan teknis. Tunda teknis saja. Gitu loh. Saya memang waktu itu setengah menyesal juga. Kenapa sudah kita undang untuk datang di UIN kok juga ada berita mau tampil di Banten juga. Itu saya agak keberatan. Akhirnya kita atur begini. Misalnya tanggal 26 pagi ada di UIN, nah mungkin besok 27 di sana. Tetapi juga ya itu tadi ada persyaratan yang diminta. Jadi tolong saudara-saudara, mari kita jujur. Sebab kalau orang tidak jujur itu nanti kan juga ada musibahnya juga sendiri. Ya kan? Terus ini kita bicara seperti ini insya Allah kan disaksikan Allah. Ada pertanggungjawabannya. Kita hati-hatilah nulis atau bicara hati-hati. Ini yang saya dengar dari Kiai Imad, beliau minta memang persyaratannya adalah ketua Robito langsung. Karena ini menyangkut lembaga, menyangkut Ba'alawi gitu loh. Biar cepat selesai. Kami setuju lah saya kira kalau seperti itu. Jadi tidak mengikat kan, tidak mengikat. Tapi kalau sudah Ba'alawi semua Robitohnya ketemu secara ilmiah yang memang puncaknya, insya Allah ya apapun hasilnya Kiai Imad akan setuju. Tetapi kan kita nontonnya juga tidak penasaran. Yang memang jagonya lah gitu kan. Jangan kita kemudian hanya mengirimkan perwakilan. Ya kalau perwakilan ya cukup dengan wakilnya lah tadi ya. Saya kira ya. Yang sekali lagi yang menjadi pertanyaan penting itu tadi, karena ini kan perwakilan dari Robito Alawiyah. Kenapa ada orang luar Bani Alawi yang masuk ke rombongannya Robito Alawiyah? Ya tadi ada Ustaz Wafi, Kiai Qurtubi. Ini kan dipertanyakan. Ini semakin menambah daftar potensi tidak legitimitnya. Kalau nanti ada keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan Robito Alawiyah. Dan saya kira begini, teman-teman kita, saudara kita yang mewakili Robito Alawiyah selain siapa tuh? Ustaz Hanif ya. Ya, Hanif Alatas. Itu bukan Ba'alawi. Hanif Alatas bukan maksudnya Kiai Qurtubi bukan Ba'alawi. Ya, Ustaz Wafi bukan. Bukan Ba'alawi. Ya. Lagi dulu ya. Karena apa? Loh kan kalau Kiai Qurtubi turunan dari Sunan Gunung Jati. Katanya kan? Ya, mengaku begitu. Kan oleh Ba'alawi sudah dianggap bahwa Gunung Jati nggak punya turunan. Iya betul. Aneh ya. Seharusnya yang diluruskan adalah ini. Jadi sekarang misalnya Kiai Qurtubi membuktikan kepada Ba'alawi, kami turunan Sunan Gunung Jati. Gitu ya. Kami turunan Gunung Jati yang masih ada, ini buktinya kami loh. Tanya sekarang kenapa Ba'alawi mengatakan bahwa kami tidak ada turunan, wali tidak ada turunannya. Itu yang lebih penting. Kenapa kok malah yang di dalam diobok-obok sendiri? Kalau itu kan internal. Ngobrol aja dengan satu keluarga kok. Itu pikiran saya sebagai orang luar lah ya. Saya bukan terasana-teras inilah. Saya ingin bahwa setiap sesuatu yang terjadi di antara kita pecahkan dengan ilmu dan semangat persaudaraan. Nah, saya menunggu sebetulnya ketika di UIN kita adakan juga, disitulah para pakar kita undang. Ya kan, kita undang, kita ngobrol, kita bicara apa adanya, semua kita undang. Kita undang. Dan saya menjadi saksi bahwa pertemuan di UIN tadi itu sangat cair, sangat netral, tidak ada macam-macam lah. Semua orang bisa datang bahkan nyaris tanpa seleksi yang ketat gitu loh. Artinya tidak benar kalau dikatakan itu tidak netral. Karena siapapun bisa ikut dan bisa berdiskusi tadi gitu. Jadi kemudian ini Kiai, saya kira mungkin untuk
menepis bahwa seolah-olah Kiai Imad itu takut menghadapi mereka. Mungkin perlu solusi pertemuan yang betul-betul netral. Yang penting bahwa mereka bersedia datang dari Robitul Alawiyah, maksud saya sesuai dengan yang diinginkan Kiai Imad. Ya ini para pengurus pentingnya. Utamanya adalah ketua Robitul Alawiyahnya. Mungkin itu perlu dibicarakan apa maunya mereka Robitul Alawiyah. Di mana untuk netral gitu loh. Ibarat dua petinju lah, atau dua pemain badminton yang menunjukkan kehebatannya waktu sparring atau waktu latihan sendiri. Untuk menentukan siapa yang pemenangnya ya harus bertanding di lapangan. Ya. Nah, saya berharap supaya tidak terjadi menjadi polemik yang berkepanjangan yang menimbulkan kebencian di antara masyarakat. Pemerintah hadir di sini. Ini bukan lagi masalah Kiai Imad dengan Balawi seseorang, bukan. Ini sudah menyangkut dua kelompok manusia, dua kelompok hamba-hamba Allah, dua kelompok warga negara. Nah, kalau ada dua kelompok warga negara yang mohon maaf dalam tanda petik bertikai, atau berbeda pendapat atau berselisih pendapat sehingga berpotensi karena dua-duanya punya pengikut dan punya umat, ya kan? Maka pemerintah hadir. Ayo duduk bareng kamu berdua, ayo dari situ wakilnya siapa? Dari sini sudah jelas Kiai Imad lah. Ya, dari Indonesia, dari apa? Terah Indonesia itu Kiai Imad. Dari sana misalnya ambil satu orang. Tapi lagi-lagi karena Kiai Imad itu dianggap sebagai ulama, ya. Kami anggap ulama, mohon yang mewakili juga ya yang kami yakini ulama gitu loh. Mohon maaf lah. Dan yang dimaksud dengan ulama di sini adalah ulama yang berhubungan dengan klan. Nah, ulama di klan Ba'alawi tentu ya ketuanya. Ayolah bicara, jangan nyuruh orang lah. Wong masalah sepele kok. Sepele banget. Tentu sebagai ketua kan tahu semuanya. Tahu semua pasti. Tahu kitabnya, tahu nasabnya dan lain sebagainya. Ayolah duduk berdua, apa sulitnya sih? Duduk berdua ya sambil ngopi lah kan. Kamu kok bilang aku nih gak nyambung dengan Rasulullah tuh gimana sih? Ini argumennya. Dah bicara selesai, coba dibantah. Wah nggak benar itu Kiai Imad. Ini kami ini nyambung. Ini buktinya. Silakan Kiai Imad tanggapi. Tidaklah, saya tidak yakin itu nyambung karena ini. Ini bilang itu kan kamu yang bilang tidak nyambung. Kami yakin nyambung. Teruskan bicara, mungkin titik akhir nanti mesti ada metodologi yang bisa merapikan perbedaan pendapat, ada. Jika memang harus selesaikan, gitu loh. Nggak sulit kok. Saya berharap sih nanti Menteri Agama, ya kan, MUI ada pikiran lah. Ya sepakat saya. Dari unsur pemerintah saya kira. Dan unsur pemerintah, mohon maaf ya, saya ini agak ekstrim mungkin. Kementerian Agama jangan cuma ngurusin haji, umroh. Ini masalah panjenengan. MUI juga cuma halal haram. Ini masalah panjenengan. Ini anak-anak panjenengan. Undang mereka, jangan ada pengikut. Live kan berdua, tidak usah ada penonton. Penontonnya dari luar sajalah. Fasilitasi. Yang penting apa? Akhirnya damai itu apa? Setelah jelas masalahnya. Gitu loh. Kan gak sulit. Nggak sulit. Dan itu kan kita punya prinsip mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mencegah potensi konflik ini kan penting menurut saya. Ini sama kiai-kiainya udah. Kiai NU juga ada yang pro sana pro sini. Ngapain juga? Kalau emang sampai itu kiai bicara dengan ilmiah, komentari dengan baik. Tidak cocok ya ayo adu argumentasi. Tapi karena ini sudah menggelinding kemana-mana, orang yang tidak kenal juga ikut bicara, orang yang cuma dapat postingan potongan juga ikut bicara. Masya Allah, ada yang bilang Kiai Imad anti Ahlul Bait. Mahabbahnya Kiai Imad dengan Ahlul Bait mungkin tidak sebanding dengan panjenengan. Yang jadi masyarakat kan bukan itu. Nah, jadi kembali lagi, janganlah kita kemudian memanfaatkan ketidakdatangan orang kemudian untuk dipelintir seolah-olah ketakutan. Anda tidak memenuhi syarat masalahnya. Ngapain juga kita datang? Syaratnya nggak ada. Ibarat pengantin yang diinginkan nikah bukan dengan dia. Iya, kenapa yang datang orang lain kan? Wajar. Betul. Itu masalahnya. Jadi baiklah. Saya kira
ini jalan yang bisa saya lihat dari keduanya. Saya percaya semuanya pinter. Kiai Qurtubinya pinter, Ustaz Hanifnya pinter, Kiai Imad juga pinter. Tapi mari kita kepinteran itu kita dudukkan di tempat yang memang pas. Nah, supaya antara kepinteran ini tidak terjadi gabretan kaki, harus ada bolanya, gitu. Yang ditendang tuh bola bukan kaki loh. Bolanya. Nah, siapa yang mencetak golnya? Kita tunggu. Tapi untuk bisa cetak gol tuh ada yang ngatur. Jangan pokoknya ambil bolanya, lemparkan situ. Itu namanya bukan cetak gol itu. Ya kan, bolanya diambil kemudian lawannya disrekal sampai jatuh, terus bolanya dianterin pakai tangan, itu bukan pencetak gol. Nah, yang menentukan tuh handsball atau tidak ada wasitnya. Gitu loh. Wasitnya harus netral, betul. Kalau wasit di Banten saya meragukan loh. Ini pendapat saya pribadi loh, meragukan netralitasnya. Baik dari beberapa alasan ketika saya tanya dulu pada podcast, maupun tadi mengapa tadi pada saat Hanif Alatas membuat statement di video tadi itu ada ketua panitia di sebelahnya. Ini kan bukti juga bahwa tidak netral. Mestinya nggak usah ikut-ikut, itu kan suaranya Robito Alawi ya. Kenapa saya ikut di situ? Saya menganggap bahwa dugaan itu, curigaan itu wajar saja. Sebagaimana juga teman-teman kita curiga bahwa UIN itu nggak netral, nggak masalah. Tinggal kita buktikan saja. Kita buktikan, tapi kita tadi sudah membuktikan bahwa acara di UIN itu senetral mungkin, sebebas mungkin orang bertanya, tidak ada rekayasa, bahkan masih ada tanya jawab sampai konferensi pers. Itu kita tidak kenal orangnya sebahagian besarnya itu, silahkan bicara. Nah, apakah juga di Banten seperti itu? Orang halayak ramai datang semua, bebas bicara semua, atau cuma ngomong gantian setengah jam, lalu yang terakhir yang vonis, apa itu jangan-jangan kan? Kan bisa ada curiga seperti itu. Yang jelas kan, yang bahkan kalau menurut saya seandainya dari Robito Alawiyah datang semua, Pak Kiai Imad juga tidak datang, menurut saya nggak masalah, karena sudah jelas tujuan. Goalnya yang akan dicapai oleh Pertemuan Banten, ya ini tidak akan membuat keputusan isbat. Itu verbal sangat tegas disampaikan oleh. Kalau tidak ada keputusan isbat berarti cuma islah. Iya, mau islah dalam pengertian menghentikan pembicaraan. Menurut saya itu ilmiahnya jadi berhenti memang. Nah, kalau begitu kan buat apa? Pertandingan tidak ada nilai kan, ibaratnya begitu. Draw tanpa pertandingan. Kan begitu. Ya, saya mengulang pernyataan saya bahwa ini dua kesebelasan memang sudah cukup lama berada di lapangan. Kemudian para penonton sudah beli tiket mahal-mahal. Wasitnya juga, memang wasitnya yang belum ditentukan nih. Wasitnya tinggal nunggu wasit saja. Negara mestinya yang wasit. Gitu loh. Insya Allah jadi baiklah semua. Oke, terakhir Kiai, sedikit bocoran atau banyak pemirsa yang ingin tahu tentang hasil keputusan atau kesimpulan dari pertemuan UIN tadi, apa Kiai mungkin bisa disampaikan ke publik? Di antara yang paling penting lah. Hasil pembicaraan dari para panelis, baik itu pakar sejarah atau ahli nasab maupun ahli DNA, kesimpulannya sama, hampir sama dengan sebelumnya, bahwa Mbak Alawi tidak terhubung dengan Rasulullah SAW. Saya menunggu kalau tadi itu ada yang sanggah. Saya ingin sekali itu, supaya indah. Jadi kesimpulannya kita dengar kan kelihatannya sepihak. Ya, tapi tidak ada yang sanggah. Dan undangan sudah kita buka lebar. Silakan orang datang. Tapi kesimpulan tadi yang kita dengar dari pembicara hampir sama dengan sebelumnya, bahwa keluarga Mbah Alawi itu diyakini bukan zuriyah Rasulullah dalam pengertian yang selama ini mereka klaim gitu. Kalau saya sih tidak ada masalah mau turunan siapapun, saya tidak penting bagi saya itu. Tidak penting. Semakin disebut turunan orang mulia berat juga kita kan akhirnya. Nah itu ya, jadi kesimpulannya seperti itu.
Oke, terima Saya kasih. sangat menunggu tadi Gus, menunggu, makanya saya akan duduk saja. Nunggu barangkali ada saudara kita yang berbeda, ayo. Dan saya menjamin insya Allah tidak akan ada penjegalan pendapat orang, bebas sebebas-bebasnya. Dan ini akan terus kita lakukan dimanapun dan kapanpun, supaya kita terbiasa berbeda tapi tetap bersama. Saya kira cukup hal penting yang perlu dijawab terkait dengan statementnya Hanif Alatas dan juga hasil keputusan seminar nasional di UIN. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.